Are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, kami mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan saya sendiri, Nahlia Safwa Zaida, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ogun Prayoga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai harmonisasi pikiran, memahami peran pola pengambilan keputusan terhadap disonansi kognitif pemilih pemula pada pemilihan presiden di tahun 2024. Sebagai pendahuluan, Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang selalu mengedepankan asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat ini tercermin dalam penyelenggaraan pemilu yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 42 di tahun 2008. Pemilu tahun 2024 ini dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Seluruh warga negara yang secara resmi terdaftar sebagai DPT atau daftar pemilih tetap telah sukses menggunakan haknya dalam pemilihan presiden di tahun 2024. Secara mendetail, Komisi Pemilihan Umum sebagai badan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia menyatakan bahwa jumlah pemilih itu terdapat 204.800.722 warga negara yang berpartisipasi sebagai pemilih tetap dalam pemilihan di tahun 2024 ini. Mustiso et al. Menyatakan bahwasanya di antara jumlah pemilih tersebut terdapat sebuah segmen penting yang keberadaannya itu tidak boleh diabaikan, yaitu pemilih pemula atau first time voter. Pemilih pemula ini merupakan semua warga negara atau setiap warga negara yang mana berpartisipasi sebagai pemilih untuk pertama kalinya, yaitu orang-orang yang usianya telah genap berusia 17 tahun atau orang-orang yang usianya di atas 17 tahun dan baru pertama kali mengikuti pemilihan umum. Dilansir juga dari Komisi Pemilihan Umum kembali menyatakan bahwasanya jumlah pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilih presiden tahun 2024 ini yaitu sebesar 25 juta warga negara dengan rentang usia dari 17 hingga 21 tahun. Lalu dari Aziza itu menyebutkan bahwasanya pemilih pemula merupakan segmentasi yang unik. Mereka memiliki antusiasme yang sangat tinggi, kemampuan berpikir rasional yang juga relatif tinggi, namun mereka itu belum memiliki keputusan yang bulat dalam menentukan pilihannya. Sebagai orientasi politik yang masih bersifat dinamis, membuat pemilih pemula ini mengalami berbagai distorsi sosial, salah satunya yaitu disonansi kognitif. Next. Untuk tinjauan pusaka disonansi kognitif, pertama kali ini dipublikasikan oleh Festinger di tahun 1957, yang mana menjelaskan mengenai sebuah kondisi di mana seorang individu ini mengalami ketidakkonsistenan pada kognisinya. Sementara menurut Yahya dan Sukmayadi di tahun 2020 mendefinisikan disonansi kognitif sebagai perasaan tidak nyaman yang muncul pada individu karena adanya perilaku yang bertentangan dengan nilai yang diyakininya. Lalu untuk disonansi kognitif ini ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur disonansi kognitif pada individu. Di antaranya yang pertama yaitu reaksi fisiologis yang setelah timbul disonansi itu dari seorang individu itu bagaimana. Terus selanjutnya itu perubahan sikap setelah adanya timbul disonansi yang
Ketiga, yaitu perubahan sikap terhadap alternatif yang dipilih dan tidak dipilih, yang pada awalnya bernilai sama. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini merupakan sebuah kemampuan individu untuk memilih salah satu alternatif. Dennis dan Mann menambahkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu pemecahan masalah yang dilakukan agar terhindar dari berbagai faktor situasional. Nah, proses tersebut itu ada tahapannya. Yang pertama itu tahapan menilai informasi baru, tahapan melihat alternatif yang ada, lalu yang tahap tiga mempertimbangkan alternatif, yang D membuat komitmen, dan yang tahap terakhir yaitu bertahan meskipun terhadap feedback negatif dari orang lain. Selanjutnya, untuk aspek-aspek yang terdapat pada pola pengambilan keputusan, aspek-aspeknya itu terdiri dari 4, yaitu unconflicted change, yang merupakan pengambilan keputusan yang bersifat mudah dengan hanya melibatkan sedikit tekanan dan hanya menimbulkan sedikit resiko. Lalu aspek yang kedua yaitu vigilance, merupakan pengambilan keputusan dengan harapan untuk menemukan solusi yang lebih baik dan memiliki cukup waktu individu akan dapat mencari informasi dan pertimbangannya. Yang aspek yang ketiga yaitu defensive avoidance, yang merupakan kondisi di mana individu tidak memikirkan keputusan sama sekali karena semua pilihan yang ada lebih buruk daripada status quo. Dan hypervigilance, yang merupakan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan satu sama lain tanpa mencari bukti ketika terdapat tekanan waktu. Hipotesis kami yaitu adanya pengaruh dari pola pengambilan keputusan ini terhadap disonansi kognitif pemilih pemula pada tahun 2024. Lalu untuk tujuan penelitian yang kami lakukan yaitu untuk melihat seberapa besar pengaruh dari pola pengambilan keputusan ini terhadap disonansi kognitif pemilih pemula. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam kesempatan kali ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan teknik statistik. Metode ini kami gunakan berdasarkan serangkaian uji asumsi yang telah kami jalankan sebelumnya, serta kami menganggap bahwa metode ini adalah metode yang tepat dan sesuai untuk dapat menjelaskan hipotesis kami. Selanjutnya, instrumen yang kami gunakan dalam penelitian kali ini adalah skala Melbourne Decision Making Pattern versi Indonesia yang berisi 22 item dengan 5 jawaban, dengan 3 jawaban, atau pola pengambilan keputusan pada pemilih pemula. Dan selanjutnya adalah skala disonansi kognitif, adaptasi dari Sweeney dan Revis Edition, yang terdiri dari 12 item dengan 5 jawaban untuk menguji disonansi kognitif pada pemilih pemula. Untuk responden, kami melibatkan sebanyak 69 responden yang terdiri dari 16 laki-laki dan 53 perempuan. Responden tersebut telah memenuhi kriteria yang telah kami tetapkan. Siswa yang berperan sebagai pemilih pemula atau pemilih awal dalam pemilihan presiden 2024 dengan rentang usia 17 hingga 21 tahun yang berasal dari seluruh perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia. Selanjutnya adalah bagian hasil. Selanjutnya adalah bagian hasil. Berdasarkan serangkaian proses yang telah kami lakukan, kami mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara pola pengambilan keputusan vigilance terhadap disonansi kognitif pemilih pemula pada pemilihan presiden 2024. Dapat dilihat berdasarkan hasil R-square, yaitu adalah 0,138 atau pengaruh sebesar 13,8% dengan nilai signifikansi sebesar 0,002.
Sehingga berdasarkan rumus regresi, Y sama dengan 41,7 dikurangi 0,7 dikalikan X dapat diketahui bahwa semakin tinggi skor variabel Y. Adapun hal yang harus kami sampaikan bahwa dengan pengukuran yang telah kami lakukan menggunakan skala decision making pattern versi Indonesia, didapatkan hasil bahwa keseluruhan responden kami atau sebanyak 69 responden itu memiliki pola pengambilan keputusan vigilance. Maka hasil yang kami dapatkan adalah pengaruh terhadap pola pengambilan keputusan vigilance terhadap disonansi kognitif. Selanjutnya, hasil yang kami dapatkan adalah pengkategorian disonansi kognitif. Dari total keseluruhan 69 responden, didapatkan 17,14% di antara responden tersebut memiliki tingkat disonansi kognitif yang tinggi. 71,42% di antaranya memiliki disonansi kognitif yang sedang dan 11,42% disonansi kognitif yang rendah. Baik, adapun kesimpulan yang kami dapatkan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hipotesis kami diterima, bahwa terdapat pengaruh antara pola pengambilan keputusan vigilance terhadap disonansi kognitif pemilih pemula pada pemilihan presiden 2024 sebesar 13,8%. Berbagai pertanyaan baru yang bisa dijadikan sebagai penelitian kelanjutan, yaitu mengapa keseluruhan subjek memiliki pola pengambilan keputusan yang sama, yaitu vigilance. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah pola pengambilan keputusan akan dapat lebih bervariasi apabila hal tersebut diujikan pada segmentasi pemilih tetap lainnya selain pemilih pemula pada pemilihan presiden. Baik, demikian pemaparan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Kami berharap semoga penelitian ini bisa memberikan pengetahuan serta wawasan baru bagi kita semua dan dapat memberikan saran untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. Terima Terima kasih kasih dari dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Psikologi Bravo. Bravo.